Kembali lagi teman-teman di channelnya Ahid doang, channelnya para motovlog yang masih magang. Seperti biasa teman-teman, nah hari ini gua ceritanya baru aja habis enter barang dan ini sekarang lagi arah menuju pulang ya teman-teman. Nah gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Jadi ini tuh sebenarnya tadi males ya gue mau bikin video, tapi karena cuacanya lagi mendung teman-teman. Ya biasalah kalau pakai HP kentang mendung kayak gini gambarnya kurang maksimal ya. Jadi tapi gimana ya kalau nggak dibikin nanti nggak ada konten, ini nggak ada stok. Jadi mau nggak mau ya terpaksa ini bikin konten dalam keadaan mendung-mendung. Tapi ya oke lah ya, biarpun mendung agak kelihatan lah walaupun kurang cerah ya ini. Ya maklum lah teman-teman, namanya juga masih motovlog magang ya. Oh ya ini BTW ini adalah video yang ke 24 ya. Jadi gua udah magang 24 episode nih di channel ini. Jadi ya oke lah ya, udah 24 video ya. Targetnya sih pengennya 50 video dulu ya. Jadi buat tahap awal, buat training nih 50 video. Tapi susah banget ya ternyata ya bikin video ya. Buat ngejalaninnya ternyata susah banget ya. Nah kalian sendiri gimana? Yang bikin videonya udah rajin atau males-malesan nih? Karena viewnya sepi, karena nggak ada yang nonton. Nah sebenarnya nggak kita abaikan saja ya yang nonton, subscriber. Mau ada yang nonton ya nggak, ya udah kita lagi magang teman-teman. Jadi kita tetap bikin konten aja dulu ya. Nah, ngomongin soal konten, mungkin buat teman-teman yang baru ngeliat video ini atau baru mampir di channel ini. Jadi di channel ini tuh gue sering bahas tips atau sharing-sharing lah lebih tepatnya seputar motovlog pemula. Jadi kita di sini termasuk channel ini ya kita sama-sama belajar lah ya gimana caranya biar kita bisa mulai bikin motovlog pemula sederhana walaupun pakai HP aja. Jadi jangan lupa ya buat yang pemula-pemula, kalian subscribe dulu lah ya. Nah di video kali ini gua mau ngomongin soal motovlog pemula lagi nih. Nah jadi bahasanya ya motovlog pemula ya, namanya juga motovlog yang masih magang. Jadi kita bahasanya kita nggak mungkin ke yang arah kita nggak tahu ya. Jadi kita bahasanya soal motovlog pemula aja ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini bahas tentang voice over ya. Apa aja sih kelebihan voice over dan kekurangannya? Nah, kenapa juga banyak yang bilang kalau voice over itu penting banget? Dan ini juga sebenarnya banyak juga ya yang nggak cocok pakai voice over ya sebenarnya. Nah, hari ini kita bahas tentang voice over ya teman-teman. Jadi simak terus ya, siapin kopinya jangan lupa sama cemilannya ya. Jadi mungkin di sini ada yang belum tahu ya voice over apaan. Jadi sederhananya voice over adalah teknik pengisian suara pada video yang biasanya kita rekam dulu ya videonya, baru kita isi suara gitulah ya. Sederhananya begitu teman-teman. Jadi bikin video dulu baru kita kasih suaranya. Jadi dengan voice over ini kita bisa ngasih hal-hal cerita atau yang lebih detail lah. Jadi voice over itu bisa menambah nilai pada motovlog kita. Jadi penonton tuh istilahnya nggak cuma ngelihat visual jalanan aja. Jadi mereka juga bisa ngedengerin cerita-cerita kita nih. Oke, kita langsung bahas aja ya. Apa aja sih kelebihan motovlog pemula menggunakan voice over ya teman-teman. Jadi sebenarnya voice over tuh sebenarnya menurut gua ya, ini jadi menurut gua ini sih cocok buat motovlog pemula ya, terutama yang masih bingung mau ngomong apaan atau masih malu-malu lah ya mau ngomong apa kalian di jalan. Nah, dengan voice over ini kalian kan bisa apa ya istilahnya bisa bikin skrip dulu. Kalian bisa tulis dulu lah coret-coretan. Jadi kalian ya nggak bakalan bingung ya mau ngomong apa di vlog kalian ya, dibanding dengan ngomong langsung nih. Karena kan kendala motovlog pemula ya cara ngomong di jalan ya, terutama apalagi mereka masih malu-malu ya kayak gua dulu ceritanya kan. Jadi dengan adanya voice over ini sih harusnya ngomongnya jadi lebih mudah ya, karena kan kita bisa nulis dulu ya pakai skrip lah ya istilahnya. Terus lagi nih kelebihannya yang kedua menurut gua, suara kita jauh lebih baik lah ya, mungkin lebih jernih ya. Karena kalau ngomong langsung, apalagi kita pemula ya, jadi mic-nya masih ala kadarnya, kurang bagus. Kadang suara-suara jalanan, noise tuh masih kedengeran banget lah.
Nah, gua kemarin bikin rekaman pakai suara langsung pernah, tapi tahu-tahu tiba-tiba nggak ada suaranya ya kan. Jadi ya emang pakai voice over nih mungkin salah satu ya, bukan harus pakai voice over, tapi ini salah satu lah yang mungkin kalian coba dulu dah. Mungkin yang masih malu-malu atau masih bingung mau ngapa, cobain deh bikin motovlog tapi pakai voice over dulu lah. Terus lanjut nih ya, yang ketiga. Nah, kalau menurut gua pakai voice over tuh enak ya. Jadi istilahnya kita bisa bikin video dulu atau bikin footage sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita baru isi suaranya belakangan. Ya, jadi lebih fleksibel lah ya kalau menurut gua. Jadi enaknya kayak gitu teman-teman. Kalian kalau lagi semales-malesnya ngonten, ya udah videoin aja dulu jalan. Durasi 15 menit atau berapa. Nah, nanti kalau lagi ada waktu kosong baru deh kalian isi suara kalian. Nah, jadi itu dia kelebihan voice over yang udah gue coba ya. Kalau kalian mungkin ada tambahan lain, coba deh kalian tulis di kolom komentar ya, mungkin atau ada tambahan lain mungkin ya. Nah, kalau tadi itu adalah kelebihan pakai voice over. Nah, ini juga gue mau sambungin lah sedikit. Kekurangannya juga ada ya ternyata, walaupun kalian pakai voice over ya teman-teman. Nah, jadi kekurangan voice over ini menurut gua itu ada di pas pengeditan. Jadi pas kita ngedit, menurut gua ini jauh lebih lama ya teman-teman, karena kita harus mensinkronkan antara video dan suara kita. Ini menurut gua lumayan lama ya dibanding kita ngomong langsung ya. Kalau ngomong langsung kita cuma ambil bagian yang penting-penting aja, paling tinggal di cut aja. Nah, kalau voice over, jadi kita harus sinkronin dulu nih antara footage atau video dan suara kita nih. Jadi itu menurut gua jauh lebih lama ya bikin videonya ya. Terus yang kedua itu menurut gua ini kurang real. Maksudnya itu apa ya? Emosinya kurang dapat. Jadi lebih dapat kita pas ngomong langsung aja ya dibanding voice over. Kadang tuh gregetnya kurang lah kalau menurut gua. Jadi ya balik lagi tergantung sebenarnya kebutuhan kita ya. Jadi sama aja sebenarnya mau pakai voice over, mau ngomong langsung ya itu tadi. Ini namanya gue sharing ya teman-teman ya. Tapi karena gue udah coba dua-duanya, ya dua-duanya bagus lah menurut gue. Tak tergantung menurut kalian aja lah. Menurut bagusnya gimana sih ya kan? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi teman-teman kelebihan dan kekurangan menggunakan voice over ya teman-teman. Mungkin kalian ada saran atau ada tambahan ya, kalian tulis aja ya di kolom komentar. Nah, teman-teman mungkin segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa ya di subscribe, kalian komen-komen di bawah lah ya biar rame. Nah, siapa lagi nih kalau bukan kita yang ramein? Karena ya yang nonton konten kreator pemula ya pemula juga. Jadi saling mampir lah ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu ya videonya. Sampai ketemu di jalan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.